Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Auniatul Aulia, mahasiswi KKN UII 63 unit 134. Aku berasal dari jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan dosen pembimbing lapangan, Pak Nurholis dan Pak Sabiqul Khair. Lokasi KKN adalah Kelurahan Bandengan yang berlokasi di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Masyarakat Kelurahan Bandengan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Potensi terbesar Kelurahan Bandengan adalah sumber daya manusianya yang banyak memiliki keterampilan dalam mengolah ikan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sanitasi lingkungan yang kurang baik. Menurut Nota Atmojo, sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih, dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Harapannya, usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi lingkungan terdiri atas 4 komponen, yaitu ketersediaan air bersih, pembuangan tinja, pengelolaan air, dan pemeliharaan kondisi yang higienis melalui pengelolaan sampah. Setelah mengetahui definisi dari sanitasi, kita kembali lagi ke Bandengan. Keberadaan rumah Kelurahan Bandengan belum tergolong dalam rumah yang sehat. Drainase yang sekaligus digunakan sebagai sarana pembuangan air limbah. Akibatnya, drainase tidak berfungsi secara optimal, dikarenakan banyak sampah dan tertutup oleh tanah. Buruknya kualitas sanitasi lingkungan akan mengindikasikan penularan beberapa penyakit infeksi, yaitu penyakit diare, kolera, typhoid fever dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, askariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakoma, sistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi. Perkiraan kasus kesakitan per tahun di Indonesia akibat sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan sebesar 0,85%, skabies sebesar 23%, trakoma sebesar 0,14%, hepatitis A sebesar 0,57%, hepatitis E sebesar 0,02%, dan malnutrisi sebesar 2,5%. Sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 46%, kecacingan sebesar 0,1%, skabies sebesar 1,1%, hepatitis A sebesar 1,4%, dan hepatitis E sebesar 0,04%. Sanitasi menjadi salah satu kunci yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan hidup manusia. Terlebih pada saat ini, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, penyakit yang belum ada obatnya. Kebersihan lingkungan dan sistem sanitasi menjadi kunci utama dalam menekan dan mengurangi resiko terpaparnya masyarakat dari virus dan berbagai macam bibit penyakit. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan? Perlu kita ketahui bahwa sanitasi lingkungan yang baik berasal dari kepribadian yang baik. Dalam hal ini, kita harus menerapkan pola hidup bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun setelah ke toilet, maupun menggunakan masker ketika sakit agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Di level komunitas atau lingkungan,
terdapat beberapa praktik sanitasi yang dapat dilakukan bersama-sama anggota masyarakat lain. Membersihkan saluran pembuangan air, memilah sampah dan dijual ke pengepul, dan mengolah sampah dengan baik, agar sampah tidak dibuang sembarangan dan tertumpuk di drainase, serta mencemari lingkungan sekitar. Salah satu cara mengolah sampah adalah dengan EcoBrick. Apa sih EcoBrick itu? EcoBrick adalah salah satu pemanfaatan limbah plastik yang cukup mudah dilakukan dan mempunyai tujuan memperpanjang umur plastik. Dengan cara mengolah kembali limbah botol plastik menjadi barang yang bisa digunakan kembali, seperti tempat sampah, kursi, dan meja. EcoBrick bahkan bisa menjadi furniture ataupun dinding. Cara pembuatannya sangat mudah. Bahan yang digunakan adalah plastik bekas, gunting. Gunting ini nantinya digunakan untuk menggunting plastik bekas agar mudah untuk dimasukkan ke dalam botol. Kemudian ada kayu untuk memampatkan plastik dan juga botol bekas. Caranya sangat mudah. Langkah pertama adalah masukkan plastik ke dalam botol. Kemudian, padatkan plastik dengan cara ditekan-tekan menggunakan kayu sampai benar-benar padat. Setelah selesai dipadatkan, kemudian tutup kembali botol bekas dan lakukan langkah yang sama sampai selesai. Susun botol sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kali ini aku akan membuat kursi taman sederhana, sehingga akan dibentuk seperti ini. Seperti ini hasilnya. Atasnya tinggal ditambahin dengan bantal kursi. Dan kursi taman sederhana dari sampah plastik siap digunakan. Saat ini, EcoBrick banyak dijual ke platform-platform jual beli online. Bahkan, sejumlah bank sampah di beberapa wilayah di Indonesia pun bersedia membeli EcoBrick dengan sejumlah uang tunai. Bagaimana? Menarik bukan? Saatnya melakukan perubahan, dimulai dari sanitasi yang baik. Usaha sekecil apapun akan selaras dengan hasil, meski masih berskala kecil. Seberapapun usaha yang kita lakukan, akan berdampak nyata bagi lingkungan.